Siang semuanya. Selamat Siang, Pak. siang, Pak Sofyan. Selamat bergabung dengan tim PT Cahaya Bangunan Baru ya. Jadi kita memang sudah sangat kerjanya sudah sangat digital sekali ya. Teman-teman ada di Lombok, ada di Solo, ada di Bandung, ada di Medan, ada di Pekanbaru, ada di Padang, ada di Kalimantan ya. Jadi semuanya sudah mobile dan tidak pernah ya ke office atau ke office yang ada di Taman Tekno ya. Untuk fisik mungkin akan di spreading sama Pak Dasori dan Wakong ya. Di sini saya sebagai representasi dari Modern Outlet ya, teman-teman. Secara sistem saya sudah konfirmasi via email ya tadi pagi. Kemudian saya Jafri juga via WhatsApp ya. Jika ada kendala atau masih bingung silahkan konfirmasi langsung ke saya. Oke. Awal akan saya jelaskan sedikit terkait dengan induction ya. Mungkin ini saya cuma butuh waktu kurang lebih 45 menit ya. Induction PT Cahaya Bangunan Baru itu apa, kemudian job desk, kemudian nanti technical kerjaan yang rintilan itu apa aja sih ya. Teman-teman, saya akan perkenalkan dulu secara struktural ya. Jadi di link yang tadi saya kasih, saya ada struktural ya. Teman-teman mesti tahu dengan siapa bekerja, timnya itu di atas siapa saja, kemudian under teman-teman di bawah siapa aja. Jadi kita bisa connecting semua. Our team di sini ada strukturnya, kita akan langsung ke our team aja ya. Kita pakai nanti ketika meeting itu kita akan gunakan slogan CBB Elite yang mana konversinya adalah Excellent Leadership, Integrity, Teamwork, Enthusiasm. Ini bisa dibaca langsung penjelasannya karena saya tahu teman-teman di lapangan sudah pengalaman semua ya, silakan baca. Ini adalah slogan yang biasa kita gunakan. Ada Elite, ada Helpful, ada Cozy. Kemudian di sini ada Pak Suhito sebagai komisioner, ada Mbak Endang sebagai GM, ada saya sebagai sales modern outlet, ada Pak Willy sebagai sales manager traditional outlet. Kemudian di bawahnya ada Pak Fitriansah, Pak Abdullah Samsudin untuk Surabaya, Pak Yansa untuk Jambi, ada Pak Angki untuk Jabotabek, ada Pak Pandu ya untuk daerah Bengkulu. Di sini juga ada Pak Ahmad Muhyiddin, di sini ada Pak Tarsono. Ini posisinya adalah ASR. Di sini ada Pak Dasori sebagai TSS, tadi sudah diperkenalkan. Di sini ada Pak Suwanda atau Pak Akong ya, mereka adalah TSS. Jadi secara struktural teman-teman ASS itu ada di bawah Pak Dasori dan Suwanda Akong ya. Nanti silahkan lakukan koordinasi apapun terkait pekerjaan dengan Pak Dasori dan Akong ya. Tadi secara struktural sudah disebutkan siapa aja di bawah siapa ya, clear. Ini adalah tim. Kemudian teman-teman terkait dengan job desk ya, job desk kita akan bahas sebagai disclaimer awal, ini kita record ya, kita rekam karena ini akan jadi dokumentasi kita. Di sini sudah clear ya, ada job desk-nya. Teman-teman area supervisor tugasnya apa aja? Ya di sini ada kurang lebih ada 24 poin ya. Silahkan dibaca ya. Karena asumsi kita teman-teman di lapangan itu sudah ada yang levelnya, ada yang di level manajer area, kemudian supervisor standar ya. Ini adalah job desk standar. Konfirmasi ya. Ini untuk ASR ada juga. Jadi di modul yang sudah kita buat itu sudah sangat representatif, menggambarkan apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus diketahui ya. Di sini adalah terkait dengan job desk. Kemudian di sini teman-teman ketika buka aplikasi ya, bisa juga dicek di sini kita ada. Saya akan jabarkan hal-hal penting yang secara general. Nanti kalau misalnya ada yang detail silakan konfirmasi. Di sini ada price list ya, teman-teman ada price list karena kan pada saat nanti ke toko ya, teman-teman dipastikan membawa price list, membawa produk, membawa katalog ya. Oke, di sini ada price list ya. Mungkin akan kita kirimkan, kemudian akan kita konfirmasi ya. Sementara gunakan data yang ada di sini ya. Selanjutnya di sini ada juga produk ya. Teman-teman bisa pelajari, nanti akan ada sesi sendiri terkait dengan yang namanya product knowledge ya. Kemudian kita ada standar toko juga ya. Ini adalah persamaan persepsi terkait dengan apa itu TO tradisional, apa itu MO, kemudian apa itu yang semi ya. Modern outlet tradisional ya. Mungkin kita akan jabarkan itu aja dulu. Standarisasinya sudah clear dari fisik bangunan, teman-teman bisa baca. Kemudian di sini juga dari sistem yang mereka gunakan ya.
Jadi TO itu lebih banyak jual barang-barang yang masih sangat basic sekali, pasir, semen, besi, kayu, bata ringan, dan seterusnya. Kalau yang untuk dari sisi bangunan juga ada yang semi permanen, kemudian dari sisi tempat parkir juga tidak begitu luas. Untuk toko-toko yang semi modern, mereka sudah menggunakan tempat yang lebih permanen, kemudian barang-barangnya masih banyak barang-barang yang kasar ya, ada semen, pasir, kemudian ada bata ringan dan seterusnya. Nah, untuk yang modern outlet, ya ini sudah sangat clear sekali dari sisi tampilan mereka, billboardnya full, kemudian parkirannya juga luas, kemudian dari sistem mereka sudah menggunakan sistem yang namanya POS ya, atau point of sales ya, mereka sudah sangat terstruktur sekali kerjanya ya. Itu adalah perbedaan antara TO, MO, sama semi. Jadi kita samain persepsi di awal pada saat kita akan melakukan yang nanti ada namanya formulir NOO, New Outlet Opening. Ya. Jadi teman-teman bisa declare di situ apakah ini toko tradisional, semi, atau toko modern. Sangat clear di sini ya. Silahkan dibaca dan dipelajari. Kemudian dari sini saya akan merujuk langsung ke teman-teman, ketika di lapangan ya akan ada permintaan yang namanya mockup display. Mockup display itu seperti apa sih? Ya gambarannya simple. Mockup display itu adalah suatu media yang kita gunakan untuk mendisplay produk kita ya. Teman-teman, di sini ada rule-nya seperti apa sih pengajuan mockup display itu. Pertama, pengajuan, kemudian ada apakah disetujui ukurannya atau tidak, setelah disetujui konfirmasi order. Ini sangat penting sekali terkait dengan koordinasi dengan pihak purchasing, karena kita ada workshop ya. Jadi kita sudah confirm, nanti ini saya akan jabarkan secara cepat aja. Nanti detailnya mungkin bisa langsung tanya ke Pak Akong atau ke Pak Dasori ya. Ini terkait dengan mockup display atau display pajangan ya. Kemudian terkait dengan garansi, teman-teman bisa baca juga ya, garansi produk dan seterusnya ya. Saya akan percepat ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian di sini ada akta integritas ya. Akta integritas ini penting sekali ya. Ini adalah saya bilang ini gentleman agreement antara perusahaan dan karyawan secara hukum legal ya. Teman-teman sudah tanda tangan, tolong sebelum tanda tangan teman-teman baca ya, baca PP-nya. Kemudian teman-teman di sini sudah clear ada PP-nya, di sini juga ada memo internalnya. Tolong dibaca karena ini sangat penting sekali untuk kedepannya ya. Kedepannya sangat penting sekali, krusial. Tolong baca secara detail. Kalau masih bingung, tolong tanya ya. Jangan nanti pada saat kita sudah tanda tangan, kita sudah merasa baca, sudah tahu pada saat nanti ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan dan kita merujuk ke sini, akhirnya kita berbeda persepsi ya. Tolong ini dibaca dan dipelajari secara serius untuk akta integritas ya. Oke, terkait dengan paket display yang tadi saya bilang. Jadi paket display sudah clear di sini untuk ukuran 120 cm itu ada 35 juta ya, kemudian dia akan melakukan namanya multiple order, so dia akan terduplikasi 120, 240, 2 meter 40 itu tinggal dikali 2 aja. 70 juta, 35 juta sama 70 juta. Nanti kalau yang custom kita akan recalculate ulang ya. Custom itu adalah display-display yang memang besar ya. Untuk space ya mungkin bisa 8 meter, bisa 10 meter ya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh display-display yang sudah jadi ya. Ini ada di APH Tulungagung, kemudian ada di pos bangunan juga ada kokoh di juga ada ya, teman-teman sudah confirm. Nah ini yang saya bilang untuk custom ini seperti ini ya. Ini kurang lebih gini, kalau ambil paket ini kurang lebih ada di angka 200 juta ya, 200 juta include sama mockup display sama stoknya ya. Gambaran awal aja ya, kita mau langsung speed up ya. Dari sini sudah sangat clear terkait dengan paket display. Kemudian mungkin ini akan saya perlu konfirmasi ulang ya, cuman akan saya bacakan saja ya, terkait dengan yang namanya ini tolong konfirmasi ya kalau saya ada salah ya, tolong dikonfirmasi. Skema diskon
pertanyaan yang sangat mendasar ketika kita mengajukan penjualan ke toko ya, teman-teman. Jadi gini ya. Jadi untuk diskon regulernya itu adalah 40%. Diskon reguler beli putus 40%. Kalau? Oke. Nah, saya close dulu ya sebentar ya. Suaranya, Pak. Iya, iya, iya. Bentar, bentar. Tolong dikonfirmasi jika ini ada kesalahan langsung dari Pak Willy, Pak Akong, Pak Dasri. Ya, kalau ada saya salah catat, silakan dikonfirmasi langsung di sini ya. Jadi nanti kita akan ada persamaan persepsi terkait dengan diskon ya. Oke, ini adalah, jadi ini bisa langsung saya koreksi ya. Teman-teman kelihatan nggak data yang saya kasih? Kelihatan. Kelihatan ya? Pak Willy, kelihatan Pak Willy? Pak Willy? Oke, Pak. Kelihatan. Ya, reguler 40, TOP 30. TOP 30 itu dapat tambahan. Cash keras dapat tambahan, barang display plus 35. Jadi untuk barang-barang yang dipajang di pop-up display itu dapat tambahan 40 plus 35. Untuk overdue, jatuh tempo, sistem akan lock. Ya, jadi teman-teman yang sudah pernah bermain di toko bahan bangunan atau di supplier lain pasti ketika melewati target TOP itu sistem akan mengunci, tidak akan bisa mengeluarkan barang lagi ya. Artinya bayar dulu baru nanti bisa kita kirimkan barang ya. Lalu koreksi kalau saya salah Pak Willy. Reguler 40, TOP 30, cash keras sama barang display. Bener nggak Pak Willy? Betul, betul. Kalau Oke ya. cash keras ngerti ya, jadi barang sebelum kirim. Ya. Saya ini, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya. Ini kita sepakati bersama, kita samain persepsi ya. Jadi ini penting sekali buat sales. Jadi teman-teman di lapangan yang sudah pernah nego ke buyer ya. Untuk TOP, cash keras dan barang display itu adalah kuncian aja. Kuncian, kemudian diskon reguler 40% ya. Kalau misalnya nanti ada nego, silakan kunciannya dibuka. Jadi jangan langsung dibuka semua. Karena kalau dibuka semua nanti toko akan minta ada lagi nggak yang lu belum keluarin ya. Tolong ini dimanfaatkan ya. Ini terkait dengan diskon retail. Oke. Ini kemudian untuk tools. Kita ada namanya tools kit ya. Saya bilangnya tools kit ASS atau ASR. Nanti akan dikirimkan ya dari sini ya satu sampel produk ya, perwakilan ya, random produk-produk Pareto yang laku ya. Jadi teman-teman akan dibekali dengan namanya sampel produk ya. Dan itu statusnya adalah dipinjamkan. Secara sistem accounting akan keluar invoice atas nama sales yang bersangkutan. Jadi intinya ketika misalnya teman-teman mengundurkan diri ya atau tidak lulus probation, maka item itu harus dikembalikan ke PT Cahaya Bangunan Baru. Ya, karena itu adalah barang yang dipinjamkan. Ini clear satu. Yang kedua adalah katalog. Katalog akan kita kirimkan, ya, font premium dan nobleza akan kita kirimkan. Kemudian ada price list, ya, 400 beli putus. Kemudian ada kartu nama, ya. Kemudian ada seragam, ada email official nanti akan dibuatkan. Kemudian ada SPK, kemudian ada akun Simplidot. Akun Simplidot tadi pagi saya sudah confirm. Pak Wawan sudah notif, Pak Luki sudah, Pak Luki saya nggak tahu sudah bisa belum pakai Pak Luki untuk akun Simplidotnya. Sudah kebuka sih Pak, sudah kebuka. Sudah dicoba, Pak Wawan sudah dicoba akun Simplidotnya? Sudah Pak. Ya, bisa masuk atau belum? Pak, bisa Pak. Bisa ya, oke. Oke, terkait dengan itu technical kita ada video Pak, karena kalau kita jelaskan itu sangat banyak sekali. Jadi di modul yang sudah saya buat sudah lengkap sekali, sudah ada untuk videonya ya. Jadi silakan bisa dipelajari. Di sini ada Simplidot, di sini sudah ada videonya. Tinggal dipelajari aja ya. Kalau misalnya masih bingung, silakan tanya. Saya intinya adalah itu untuk melakukan tag lokasi, kemudian untuk melakukan ordering ya. Jadi teman-teman, karena kita tidak melakukan satu absensi di satu titik ya, entah itu fingerprint, entah itu amano, maka yang menjadi ya sekali lagi yang menjadi dasar untuk melakukan penghitungan payroll adalah tag lokasi teman-teman ya. Tag lokasi teman-teman. Jadi kalau misalnya gambarannya adalah ketika
setiap pagi kita akan ada meeting Zoom dari jam 9 kurang lebih cuma 20 menit. Setelah itu teman-teman keluar dan teman-teman ada di toko langsung melakukan tag lokasi, check in ya. Di aplikasi Simply.dot akan ada yang namanya check in, kemudian teman-teman di situ stay di toko, kemudian menawarkan produk segala macam, ada transaksi atau closing. Setelah 30 menit atau 1 jam teman-teman check out. Jadi lakukan itu setiap ada kunjungan ke toko ya. Dalam 1 hari akan terrecord ada berapa check-in, ada berapa kali teman-teman melakukan transaksi ya. Jadi kita sebutnya ada call, ada effective call. Call itu adalah jumlah Call-nya berapa, kunjungan. Pak? Kenapa, Pak? Call-nya berapa, Pak? Belum ada saya lihat di sini. Call-nya kita targetin, call-nya itu kita targetin per hari 4 toko, Pak. Ya. Call-nya minimal 4 per hari call. Effective call kita targetin 1 hari 1 aja ya. Tapi nanti akan bicara terkait dengan basket size, terkait dengan volume juga ya. Jadi teman-teman nanti itu strategi aja untuk call dan effective call ya. Itu terkait dengan Simply.dot ya. Intinya dia akan merecord apapun yang dilakukan ketika kita ada di lapangan ya. Ini sangat clear sekali posisinya ada di mana. Kemudian teman-teman ketika ada di lapangan akan ada hal-hal yang terkait dengan akan ada pertanyaan untuk NOO atau New Outlet Opening ya. Teman-teman sebenarnya saya sudah buat rangkuman di CBB Akses ya. Jadi teman-teman di sini sudah ada Zoom, ada info penting. Info penting adalah saya akan sedikit melompat terkait aplikasi. Ini juga saya sudah share CBB Akses, kemudian untuk ID sama username sudah saya konfirmasi. Zoom, teman-teman bisa langsung Zoom meeting tiap pagi, kemudian ada info penting, ada price list, harga update, ada penawaran, ada formulir. Lalu penawaran adalah sistemnya seperti ketika teman-teman ke toko dapat kartu nama, di situ ada alamat Gmail atau alamat email, silakan langsung lakukan klik penawaran, dia akan otomatis ya. Silakan diisi detail-detailnya, nama salesnya siapa, nama tokonya siapa, pemiliknya siapa, kemudian tanggalnya kapan, panggilan pemilik toko siapa, bapak atau ibu. Email toko penting sekali, jangan sampai salah karena ini akan terkirim secara otomatis, nomor HP-nya berapa, kemudian kota, ya misalnya Mataram, misalnya Lombok, atau misalnya ada di ya pokoknya submit. Pada saat teman-teman submit, otomatis semua data terkait price list, produk, dan lainnya akan terkirim ke email yang memang kita sudah notif di sini. Ya, itu adalah satu sistem yang kita buat semudah mungkin. Itu terkait dengan penawaran. Nah, terkait dengan formulir ini banyak sekali ya, teman-teman. Formulir tolong dipelajari ya. Jadi di sini ada pengajuan perjalanan dinas, di sini ada pertanggungjawaban perjalanan dinas, ada pengajuan entertain, pertanggungjawaban entertain, ada retur toko, ada NOO. NO adalah New Outlet Opening, ini penting sekali. Pada saat nanti teman-teman ke toko minta data, di sini ada nama sales, ada area, ada nama perusahaan, ada jenis usaha, ya. Kemudian di sini ada status tempat usaha, milik sendiri atau sewa, status perusahaan ya, company, PKP atau non PKP, lama usaha. Kemudian di sini ada merek yang dijual di sana apa. Misalnya untuk produk sejenis ya. Misalnya di sana ada juga Honda, Water Plus, AR, ada Toto, ada Amstrad. Kemudian di sini ada alamat toko detail, alamat pengiriman, kemudian ada alamat pengiriman dokumen, ada nomor telepon kantor. Kemudian di sini ada nama kontak utama ya. Nama kontak utama teman-teman minta yang bertanggung jawab terhadap toko ya. Saya minta data-datanya adalah data-data pemilik. Nomor handphone, ada jabatan, kemudian ada next-nya nanti di situ dia minta KTP, NPWP, TDP ya, semuanya diminta ya, PIC finance segala macam, metode pembayaran, transfer atau giro ya. Ini terkait dengan toko-toko NO. Nah, ini KTP, NPWP, NIB langsung di attach aja langsung di sini. Dia maksimal itu 10 file ya, silahkan di attach ya. Filenya berupa PDF atau JPEG ya. Setelah di browse, upload, nanti tinggal di submit ya. Data akan kita terima. Kemudian kenapa kita perlu dokumen-dokumen KTP, NPWP, NIB ya? Karena kita akan buat satu agreement ya dengan toko terkait dengan kerjasama dagang ya. Nanti di situ akan ada term-termnya, akan ada klausul-klausul yang memang mesti disepakati sejak awal ya. Teman-teman, saya minta ini dilakukan secara konsisten.
Dan kalau misalnya itu belum firm ya, jangan dijalanin dulu karena gini, karena kita perlu dokumen ini, kemudian kita perlu kepastian hukum ya terkait nanti kedepannya akan seperti apa ya. Kita sih berpikirnya positif, toko akan bayar. Nah nanti kalau misalnya ada case ya, kita toko nggak bisa bayar, kemudian ada masalah hukum, secara dokumen kita sudah sangat lengkap dan bisa mendukung apa yang akan kita lakukan nanti ketika melakukan tindakan hukum terhadap kerjasama bisnis ini ya. Oke, ini clear ya. Saya minta semuanya sepakat di awal. Oke, ini terkait dengan NOO. Kemudian terkait dengan pengajuan display. Tadi yang saya udah bilang ada display. Teman-teman ketika mengajukan display wajib isi data ini ya, pengajuan pakai display isi data ini clear, lengkap dan detail ya. Nanti tinggal dibuka aja, tinggal dipelajari. Data ini akan masuk langsung ke bagian purchasing ya, purchasing internal untuk dilakukan yang namanya tender ke workshop ya. Jadi kita nggak punya workshop, kita punya beberapa workshop. Nah, ketika teman-teman sudah deal, dokumen ini akan ditandatangan oleh Pak Willy atau saya. Kemudian dokumen ini akan langsung ke workshop, dibuatkan display yang seperti tadi ya, mockup display. Itu kurang lebih 14 hari kerja. 14 hari kerja berarti Sabtu Minggu jangan dihitung ya. Ya kurang lebih hampir 20 hari kerja lah ya. Nah, ketika ini sudah jalan, sudah jadi ya, pastikan saja toko sudah siap untuk menerima mockup display tersebut ya. Jangan sampai ketika mockup display sudah jadi ternyata tokonya baru mau grand opening di bulan Januari ya. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu. Masalahnya apa? Masalahnya pertama, gudang kita akan penuh sesak dengan barang tersebut. Yang kedua, ketika kita paksakan kirim, yang menjadi masalah adalah TOP-nya kita sudah jalan, sedangkan dia di Januari baru opening ya. Itu yang jadi masalah, nanti ujung-ujungnya akan sangat complicated sekali. Makanya pastikan ketika teman-teman mengajukan mockup display itu toko sudah siap untuk menerima mockup display tersebut ya. Ini terkait dengan formulir, kemudian ada lagi terkait dengan nanti ada biaya pasang display, silakan teman-teman ajukan. Kalau misalnya dia perlu pakai tukang, silakan ajukan biaya pasang display ya. Tolong konfirmasi dulu ya ke saya atau ke Pak Willy terkait dengan biaya ini. Karena kalau misalnya teman-teman sudah tembak ke orang, kemudian sudah kasih angka, ternyata kita menyetujuinya itu di bawah angka itu, ya sisanya teman-teman tanggung ya. Jadi tolong koordinasi dulu terkait dengan biaya pasang display ya. Anggap at least misalnya teman-teman ngajuin 200, dan sudah ngomong sama tukangnya 200.000, ternyata kita cuma menyetujuinya 120.000. Yang akan dirilis dari finance adalah 120.000, sisanya itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi. Makanya kita perlu koordinasi seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan support toko ya. Support toko itu adalah terkait dengan toko-toko entah itu modern outlet atau tradisional ya. Jadi ada beberapa toko yang minta kayak misalnya billboard ya. Itu teman-teman ajukan saja ya. Terkait dengan persetujuan nanti akan kita konfirmasi ya. Untuk pengajuan silahkan dilakukan. Kemudian ada juga retur barang, ada data retur barang, ini detail sekali ya, data retur barang. Silahkan diinput datanya, nanti akan kita lihat, kita akan pelajari apakah ini bisa diretur atau tidak. Jadi di sini sudah notif, sudah confirm ya. Jadi kita ini sudah experience. Jadi semua formulir dan skema ini sudah based on experience, jadi bukan teori ya. Jadi kalau misalnya ada yang miss ya silakan kita kasih masukan untuk memperbarui sistem yang memang sudah kita buat. Nah, Pak, oke, ini terkait. Silakan Pak Wawan. SPG ini bebannya siapa Pak? Beban penggajian, beban toko kah, beban dari kita kah? Dipakai. Untuk bebannya beban kita Pak, beban PT Cahaya Bangunan Baru Pak. Untuk gajinya kita yang bayarin. Oh, berarti udah termasuk dalam paket tersebut Pak ya? Termasuk sama paket apa Pak? Paket yang tadi, yang pengambilan itu kan kalau dia ngambil 200 juta yang tadi. Oh ya, mungkin sudah inline ya. Kalau saya baca sih Pak Wawan sudah kepikiran ke sana, betul Pak, betul sekali, sudah inline. Jadi gini ya, teman-teman di lapangan terkait dengan modern outlet, pengajuan SPG kita akan
Jadi nanti akan ada hitung-hitungannya, nanti akan saya konfirmasi. Dari 200 juta itu biayanya apa aja sih komponennya? Ya, apakah include dengan SPG? Berapa persen dari data itu kita bisa cover SPG dan berapa lama gitu ya? Seperti itu ya Pak Wawan ya? Ya Pak, kasih Pak. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Bapak langsung nanya deh. Mau tanya Pak terkait tadi Ya. dengan NOO. Ya NOO. Itu kan ada terkait dengan ada KTP, NPWP dan NIB. Nah itu biasanya kalau untuk si owner kan biasanya kalau baru pulang kan agak keberatan ya Pak untuk Betul. gitu. Nah Betul, kalau Pak. itu berlaku untuk yang cash crush juga atau gimana ya Pak? Jadi gini ya, memang dilematisnya itu ya, karena beberapa owner nggak percaya, takut itu disalahgunakan. Poinnya sih sebenarnya itu ya. Poinnya mereka nggak ngasih karena takut disalahgunakan, dan pertama itu baru kenal juga. Oke, nggak apa-apa Pak. Secara personal bisnis gini lah, kalau misalnya mereka nggak percaya, kita tukeran data. Ya, kita tukeran. Ini company to company apa? Jadi bukan secara personal ya. Mungkin kalau Pak Luki merasanya, gue baru kenal nih, masa gue mau kasih KTP, nggak mungkin juga kan. Nah, kalau personal mungkin akan ada kendala. Cuman kalau misalnya company to company, Pak, kalau misalnya keberatan data itu akan saya selalu gunakan, dari sisi saya mewakili perusahaan juga akan bisa memberikan data legal yang sama. Jadi kita tukeran data. Ya poinnya sih seperti itu ya Pak ya. Teknisnya nanti mau dapatnya seperti apa ya silakan Pak Luki sudah jago kok untuk negosiasi. Itu ya Pak ya. Iya, oke. Untuk cash crush juga sama ya Pak? Seperti itu ya Pak? Sama. Oh sama semua ya? Ini intinya buat toko yang baru ya Pak? Semua harus seperti itu ya? Ya. Ya. Untuk toko baru kita ada ya istilah NOO itu sih sebenarnya sudah umum sih ya, bukan kita aja yang menggunakan. Hampir semua supplier Order aja menggunakan sih. Untuk first order. istilah yang tadi. Oh, first order. Oke, siap, Nah, siap Pak. selanjutnya kan udah terdaftar semua kan. Kita punya Oke. dokumennya Sudah mereka, punya mereka data. punya dokumennya kita. Siap, oke Pak Wil. Oke, kita buka sesi tanya jawab terkait dengan yang tadi saya kasih Sorry Pak, keterangan secara Mas Sofian. Ya, silakan Pak. Saya ada tambahan. Pertama, yang untuk kondisi diskon. Diskon kalau ada toko pembelian cash crush, itu kan dapat 8%, dan kalau dia ada pembayaran 30 hari, itu ada tambahan lagi 5% ya. Kalau untuk yang 30 hari ya, bukan cash crush ya. Itu nanti untuk pemotongan, mohon untuk setiap kali ada itu konfirmasi ke bagian keuangan ya. Dipotong berapa, jadi supaya nggak bolak-balik itu. Karena terkait dengan masalah pajak, kita semua Cahaya Bangunan ini penjualan segala macam ada lapor pajak. Oke. Posisi untuk lapor atau konfirmasi ke bagian keuangan untuk itu supaya kita nggak ada bolak-balik perbaikan pajak. Seperti itu yang pertama. Kedua, kalau untuk konfirmasi order ataupun tag lokasi, order lah yang penting. Itu konfirmasi dengan yang namanya kalau untuk tradisional market itu biasa ke Bu Novia. Jadi setiap kali kita udah sinkron, itu konfirmasi dengan Bu Novia terima atau enggak. Karena takutnya nggak keterima atau simply.com kita lagi error. Seperti itu. Ketiga, entertain semua pengajuan ya, jangan langsung dilakukan. Kalau kita mengadakan entertain ke toko, itu kita misalnya Pak Dian, Pak Hari, Pak Luki itu bisa koordinasi dengan Pak Dasori. Kalau Pak Wawan, Pak Dian ya, Pak Dian dan Pak Wawan bisa ke Pak Sungkong. Seperti itu ya. Terus yang keempat, pengajuan dinas luar kota juga. Pengajuan dinas luar kota dengan entertain itu juga kalau bisa sih diajukan jauh-jauh hari, tapi koordinasi dengan Pak Sungkong dan Pak Dasori. Minimal berapa hari sebelumnya Pak? Seminggu? Kenapa? Minimal berapa hari sebelumnya? Seminggu kah? Seminggu paling enak ya. Biar keuangan juga enak siapin dananya. Terus foto untuk dokumen kayak KTP itu kalau perjelas ya, jelas banget ya, jangan sampai ngeblur.
Yang terakhir display. Display itu tolong konfirmasi atau minta catatan hitam di atas putih dengan yang punya toko. Soal ukuran, kapan dikirim, kapan harus sampai ke toko, itu ada jelas, akan jelas. Jadi biar kita nggak kejar-kejaran atau salah-salahan. Seperti itu ya. Ya. Sementara itu Pak Sofyan, kalau ada lanjut. Pak Willy, saya mau tanya mengenai display toko, Pak. Ya, Mengenai display toko, apakah udah ada standarnya dari CPB atau bagaimana, Pak? Atau gini, maksudnya begini, apabila toko itu punya, dia pengen desain sendiri, bisa nggak? Atau emang udah standar CPB seperti ini nggak boleh atau gimana, Pak? desain sendiri bisa diajukan, benar nggak Pak Sofyan? Oke, Pak Luki, saya jawab ya. Jadi kalau untuk ukuran dari toko, tapi untuk desain itu kita sudah punya pattern sendiri sama pola. Itu terkait dengan branding ya. Jadi kita akan amanah dari sisi desain kita yang berikan. Mereka cuma provide untuk ukuran sama tempat aja, Pak. Itu sih, Pak. Kalau pengertian desain itu mereka desain bebas, enggak. Kita ada pattern sendiri untuk desain branding. Itu ya, Pak Luki ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Pak Willy, masih ada yang mau diomongin? Enggak Pak, lanjut. Nanti kalau ada Oke. saya catat dulu. Oke, teman-teman, kita adalah tim yang memang sangat objektif ya. Jadi melihat penilaian itu memang berdasarkan ya mungkin kita akan punya persamaan persepsi terkait dengan data ya. Teman-teman, saya akan konfirmasi ulang terkait dengan teknis penilaian ya. Jadi ada probation, kemudian nanti akan extend, ada perpanjangan terkait dengan PKWT ya. Teman-teman di sini ada, nanti akan saya share, dan ini akan sifatnya adalah private ke masing-masing orang. Hanya orang tersebut yang bisa akses ya. Makanya saya sangat perlu sekali data Gmail ya. Karena ini data yang memang sudah diprotek sama Gmail. Ya mungkin teman-teman yang sudah biasa dengan data seperti ini akan melihat bahwa kita memang sudah sangat profesional sekali terkait dengan penilaian. Di sini sudah ada, ini yang saya share kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke, di sini ada saya sampling ya, ada database ya, ada nama, ada nick, ada nama atasan langsung, ada nama atasan langsung, ada nama atasannya lagi. Ya di situ sudah sangat berjenjang sekali. Lama kerja di posisinya ada berapa? Total masa kerja, nama perusahaan, posisi, divisi, departemen, lokasi kerja ya. Teman-teman, ini form yang sangat standar sekali. Di sini ada yang saya bilang sangat objektif, ada individual performance, bobotnya 80%. Ini adalah, jadi ketika teman-teman melakukan tag lokasi dengan sistem Simplidot yang sudah saya confirm tadi pagi, maka data akan terkirim ke sistem ini, sell in dalam arti kata. Ya mungkin tadi ada yang bicara call sama effective call. Ini adalah effective call, kita bicaranya sell in-nya misalnya ditargetkan nanti akan ada konfirmasi. Saya nggak tahu sudah dikonfirmasi atau belum terkait dengan target. Akan ada target selama 3 bulan berapa di total, atau ada target selama 6 bulan berapa di total di sini. Di sini ada UOM, unit of measurement, million, ada weight, bobotnya adalah 40%. Di sini ada sign high getter, kemudian di sini ada total jumlah ya. Ini angkanya saya hilangkan semua. Sell ini itu adalah jumlah data yang teman-teman masukkan pada saat melakukan transaksi di toko. Ya. Kemudian di sini ada basket size. Basket size adalah jumlah dari sell in dibagi dengan EC ya, effective call ya. Kemudian call atau jumlah kunjungan, tadi ada yang nanya call kita targetin 4, at least kita kali 20 hari kerja lah, minimal 80. Kemudian teman-teman call-nya bisa 100 ya, itu kan dia akan ada 120% untuk cuman bobotnya 10%. Nah, kemudian di sini ada effective call, jumlah yang melakukan transaksi. Dari total 80 call, at least kita anggap 30% melakukan transaksi ya. Anggaplah misalnya teman-teman bisa satu hari satu toko lah ya, anggap 20 lah EC-nya. Kemudian omsetnya ada 300 juta, tinggal 300 bagi 20 ya. Kurang lebih teman-teman bisa dapetin rata-rata base case 15 juta ya. Seperti itu ya, konversinya seperti itu.
ini akan dinilai ya, kemudian akan ada pembobotan. Jadi total nilai ini 80%. 80%, kemudian di sini akan ada tambahan yang sifatnya sangat subjektif sekali karena ini dinilai sama manusia ya, manusia. Saya, Pak Willy, Mbak Endang, pada sore, kemudian di situ ada juga Bu Isma, di situ ada juga Pak Kong ya. Jadi yang dinilai itu adalah terkait dengan challenging step, teamwork, responsiveness, personal effectiveness, kemudian di sini ada conduct business. Di sini sudah ada key behavior-nya, sudah ada apa aja sih yang kita nilai. Jadi kalau misalnya saya kasih poin dari Pak Willy, saya ada 4 orang lah ya, bobotnya 20%, kita punya kemampuan cuma 5%. Ya, Pak Willy 5%, Pak Dasro 5%, Pak Kong 5%, Mbak Endang 5%, Bu Isma 5% ya. Jadi kalau misalnya dari orang-orang yang saya sebutkan tadi ada yang nggak suka 5% itu dia langsung nolin semua, teman-teman sebenarnya masih selamat sama orang yang lain ya. Jadi dia tidak terlalu dominan untuk melakukan yang namanya like atau dislike. Ya, jadi memang sangat kita cegah untuk menjadi orang itu menjadi subjektif. Kita coba akali data yang sifatnya kualitatif itu menjadi lebih lebih bisa diterima oleh semua orang ya. Jadi nilai ini akan tergenerate, akan terformulasi total nilai, kemudian ada grand total, kemudian ada individual komponennya 80%, core value 20%. Di sini akan ada rekomendasi. Ini semuanya rumus ya, semuanya rumus. Nanti akan ada keterangan apakah itu di extend, apakah itu di stop, apakah itu dilanjutkan ya. Jadi akan ada keterangan. Dan itu teman-teman bisa pantau ya, bisa pantau day to day, bisa monthly, bisa weekly ya. Kalau misalnya yang rajin-rajin sih biasanya tiap hari dia lihat buat evaluasi. Jadi dia bisa spending nih untuk tanggal 1 sampai tanggal 15 dia kejarin target, udah chip misalnya di angka 90%, ya sisanya di minggu kedua ketiga dia lebih enteng gitu ya. Dan dia bisa lihat angkanya di sini gitu. Real angkanya dia bisa lihat di sini. Jadi teman-teman memang sudah terguide dengan sistem, kemudian di situ ada namanya performance indikator, kemudian teman-teman bisa kejar ya. Tujuannya sebenarnya arah untuk sistematis itu adalah ke sana. Jadi kita kerja benar-benar terkonsep, kemudian lebih aware, kemudian kita bisa atur strategi untuk apakah nanti EC-nya yang kita mau tingkatin, ataukah call-nya kita banyakin secara kuantitatif, tapi bagaimana dengan basket size-nya ya? Apakah kita akan kerja basket size ya? Gambarannya adalah ketika teman-teman ada orderan 15 juta, 20 juta, sudah kebayang itu berapa kali. Kemudian bisa ketampungkah di toko, kemudian berapa lama toko itu bisa melakukan sell out, penjualan. Jadi akan kita lakukan sistem yang memang sudah sangat terstruktur. Jadi kerja kita tidak hari ini gue mau kemana, hari ini gue mau ngapain, terus gue mau kejar di angka berapa, kita sudah tahu ya. Seperti itu kondisinya ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan sistem penilaian ini? Nggak ada, Pak. Clear ya? Penilaian ini clear ya? Ya, saya tanya, ini objektif atau subjektif? Ada yang bisa jawab nggak? Ini sangat, anggaplah 80%, 90% objektif. Mungkin ada yang punya sistem yang lebih baik, nggak apa-apa, kita share aja. Sudah bagus juga Pak sistemnya, Pak. Oke, anggaplah ini mendekati objektif ya, kita nggak 100% objektif. Oke, teman-teman, ini datanya pure adalah data yang memang dilakukan inputan setiap hari ya. Jadi kita ada reporting. Ini adalah data yang sifatnya individual. Kita ada data yang akan kita share ya setiap hari, setiap meeting ya. Sebagai gambaran tim ini sebenarnya sudah sampai ada di titik mana sih ya. Jadi teman-teman di data yang tadi ya bisa dipastikan ya. Itu interconnecting-nya ya mungkin memang tidak live 100%. Oke, gambarannya singkatnya seperti ini ya. Sistem Simplidot yang ada di handphone ya. Sistem Simplidot yang ada di handphone adalah semi online. Ya, semi online kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan tag lokasi, melakukan ordering, kemudian sebentar saya
mute all. Ada suara yang masuk. Iya Pak, suaranya. Ya. Oke, saya mute all. Ya. Oke, teman-teman, ketika Simply.dot itu teman-teman gunakan, kemudian ada check-in, ada check-out, ada orderan, ya. Cuman itu aja sih, sesimpel itu. Nah, ketika teman-teman tidak lakukan yang namanya sinkronisasi data, maka data tidak akan terkirim ke server. Tidak akan terkirim ke server, artinya tidak akan terbaca. Oke, tidak akan terbaca, artinya KPI yang tadi tidak akan terisi secara otomatis. Oke, nah, yang harus dilakukan adalah pada saat check-in, check-out, kemudian ada orderan, itu lakukan, saya sih mintanya lakukan langsung sinkronisasi. Di situ ada sinkronisasi master data, sinkronisasi transaksi, sinkronisasi gambar, itu dilakukan satu-satu. Dia tidak bisa diantik semua. Tiknya satu, apply, kemudian dia loading, dia kirim data, kemudian tik untuk transaksi, apply lagi, dia akan kirim ke server, kemudian tik gambar, dia akan kirim lagi. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman sudah melakukan dari pagi sampai sore, ya sudah data tersimpan di handphone, dan itu sifatnya adalah cache atau data yang temporer yang ada di handphone. Ya, anggaplah itu adalah internal storage. Handphone teman-teman rusak dan dia mesti di-reset ulang. Anggaplah factory reset. Di factory reset itu data semua kehapus. Jadi Pak seharian itu teman-teman tidak melakukan apa-apa dan dianggap tidak kerja oleh si server karena si server tidak menerima data apapun. Makanya pada saat sudah check-in, isi orderan, check-out, sudah ada berapa toko, langsung lakukan sinkronisasi data untuk mencegah hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya. Dan Pak, kalau misalnya sudah kejadian sistem saya error, kemudian di sana jaringannya jelek, ya, at least kita mungkin bandwidth-nya juga kecil banget, kita ada backup. Nanti ada namanya absensi online, ada absensi kegiatan, ada check-in, check-out. Ya, itu adalah backup karena saya bilang tidak ada sistem yang sempurna, ya. Ya, tidak ada sistem yang sempurna, mesti ada backup. Ya, nanti di link yang tadi saya kasih terkait dengan CBB akses, di situ ada absensi kegiatan, ada absensi online, ada check-in, check-out sebagai pendukung ketika kita melakukan recalculate terkait dengan penggajian, ya, payroll, terutama terkait dengan uang makan, karena kan uang makan dihitung dari uang makan dan transport dihitung dari daily, ya. Kalau gaji pokok kan ya gaji pokok lah, ya. Nah, yang proporsional itu adalah itu, ya. Jadi teman-teman, saya sih sebenarnya kalau ketika saya kerja saya ingin memastikan semuanya fair, ya, semuanya fair. Mungkin ada istilah no work no pay, ya, no work no pay, ya, itu konsep. Cuman kalau misalnya no work no pay-nya karena terkendala sistem, ya mungkin saya juga sebagai karyawan tidak bisa terima itu. Makanya kita coba backup dengan banyak sistem yang akan memberikan rekomend bahwa pada saat itu dia masuk loh karena kendala sistem. Oke, at least teman-teman bisa japri ke saya, ke HRD, ke atasan masing-masing, Pak, hari ini sistem error. Kita akan cek, kita akan coba komunikasikan ke sistem apakah memang pada saat itu error, ya. Jadi teman-teman, kenapa sih sistem digital ini sangat rentan sekali? Karena itu terkait dengan banyak hal, ya. Cuaca, dengan bandwidth, dengan jaringan internet, dan seterusnya. Oke, Pak Willy, ada tambahan nggak, Pak? Sudah dapat tambahan, Pak? Sudah, Pak. Selesai. Oke, ini sesi ini terkait dengan, ya, kenapa, Pak? Untuk sesi ini nggak ada, Pak. Oke, sip. Oke, ini mungkin sudah hampir 1 jam. Jadi ini ada data yang satu lagi, ya. Saya minta dari teman-teman yang baru, ya, yang baru. Ini adalah sebagai cross check aja, ya, cross check silang, ya. Karena kita sudah, kalau saya bilang sih kita sudah lari, ya, kita sudah tidak coba merangkak berjalan, kita sudah lari. Kita akan share data terkait dengan tag lokasi, posisi toko-toko yang memang sudah ada di sana, cuman tidak termaintain karena tidak ada PIC atau tidak ada orang atau tidak ada sales. Ya, ini adalah data-data yang akan kita share. Di sini sudah kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan, ya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Oke, di sini sudah ada mappingnya.
sudah bisa di Zoom. Ini adalah data-data yang memang internal kita punya. Nah, ini adalah data yang sifatnya private ya. Kemudian kedua, kalau teman-teman punya data, ya, saya cuma perlu data nama, alamat, ya, nama toko, sama kontak person. Nanti akan kita buatkan mapping, ya, kita akan buatkan mapping yang sama. Nah, nanti dia akan cross-check tuh data antara data internal perusahaan sama data teman-teman yang secara personal punya ya. Dia akan cross-check apakah kita akan ada irisan nggak di situ. Nah, ketika akan ada irisan, ini akan sangat mudah sekali teman-teman untuk melakukan pendekatan. Artinya gini, ketika ada irisan data antara data internal saya, ya, data internal CBB, sorry, dengan data irisan teman-teman ketemu ada di satu toko nih. Teman-teman tinggal datang aja ke toko tersebut. Oh, ini sudah ada PON, sudah ada Nobeza, tinggal entah itu di repeat order, entah itu dikasih, misalnya anggaplah kita akan kasih dia itu produk-produk baru, ya, atau kita akan remodeling dia punya tampilan, atau kita akan replace display-nya, apapun itulah ya. Nah, ini akan menjadi kategori toko existing yang sudah lama tidak termaintain, kemudian ada teman-teman di situ bisa melakukan pendekatan ulang, ya. Jadi kalau misalnya ada data yang bentuknya Excel, silakan dikonfirmasi ke saya. Nanti akan saya coba saya akan coba bikin irisan data, apakah itu data sama atau tidak. Either kalau misalnya tidak ada sama, maka teman-teman sudah punya satu line, misalnya pada saat teman-teman mau jalan ya, saya harap sih teman-teman sudah punya itinerary ya, itinerary dari Senin sampai Jumat, ya, sudah ada detailnya. Satu jalur itu, kalau misalnya data teman-teman, kemudian ada data dari CBB, ada dalam satu jalur, sudah tahu posisinya, oh dari toko A ke toko B ke toko C ke toko D, ya 4 hari ya. 4 titik. Anggaplah 1 titik 30 menit sampai 1 jam. Anggaplah 1 hari teman-teman sudah punya gambaran seperti itu ya. Oke, jadi poinnya yang saya minta adalah kalau misalnya ada data existing toko yang dipunya, silakan share ke saya, Japri. Nanti akan saya buatkan konsep seperti ini ya. Pak Wawan, mungkin Pak Luki, Pak Hariswito, atau siapa lagi sini? Pak Dian. Ya, Pak Dian, ya, silakan di-share aja ke saya. Nanti akan ada data irisan. Ya, ini sifatnya personal. Saya bilang ini sifatnya personal. Kita tidak akan. Silakan dijapri ke saya, dikonfirmasi, akan ketemu. Dan ini akan menjadi satu modul yang akan hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan. Ya, di sini sudah clear. Di sini kemarin ada Pak Yosi, kemudian di sini ada toko CBB, ada toko database Semarang, kemudian di sini ada KPI. Jadi sudah interconnect dan hanya bisa diakses oleh satu orang tersebut aja. Kemudian nanti akan saya buatkan juga ketika data ini sudah ada. Jadi akan ada satu modul lagi ketika teman-teman misalnya nih, saya nggak tahu nih, saya mau jalan ke teman-teman, tinggal ketik nama jalannya aja. Kemudian sistem akan merekomen ada berapa toko yang sudah kedetek di situ, kemudian tinggal diklik dan dia akan mengarahkan. Ini kita interkoneksi ke Google Maps sih sebenarnya. Jadi rute akan itu jalannya akan ada rute jalan yang memang bisa kita tahu. Jadi kita bicara efektif dan efisien aja ya terkait dengan route. Nggak taunya kita misalnya udah dari ujung baru keingetan di ujung. Sebelumnya udah ada toko yang kelewat cuman masuk gang, akhirnya kan mundur ke belakang masuk ke gang. Itu kan wasting time lah kalau saya bilang. Kita sudah ada teknologi canggih, ya kita manfaatin aja. Jadi ngerut ke toko A, ke toko B, ke toko C, ke toko D, itu sudah sangat sistematis ya. Mungkin nanti Pak Wawan yang tadi saya sebutkan bisa japri ke saya kalau punya data yang bentuknya Excel. Saya cuma perlu nama toko, nomor handphone, kemudian di situ ada alamat ya. Alamat itu di sistem bisa ya. Alamat itu bisa kita address, kita bisa buatkan dot point di petanya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan? Jelas Pak, nanti saya japri Pak, saya ada data. Pak Luki, speakernya belum di... Sorry. Ya. Pak Fian. Halo Pak. Halo. Iya, lanjut. Halo, Pak. ya. Pak, ya. Terkait toko lama. Tadi kalau misalkan ada toko lama yang seandainya mau ganti display, itu apa ada syarat-syarat tertentu dari perusahaan atau gimana ya Pak?
Toko lama ini maksudnya toko existing cuman sudah tidak termaintain ya Pak? Maksudnya itu Betul, kan? Bapak bilang yang ganti displaynya bisa diganti Nah, atau iya. seperti apa. Betul. Jadi gini, untuk toko lama ya Pak, mungkin case-nya itu ada kemungkinan sih menurut saya, mungkin yang bisa kasih koreksi silakan. Cuman case-nya cuma ada dua Pak. Satu, dia tidak pernah didatangi oleh sales ya, dan itu putus hubungan, hilang story. Dan untuk toko lama ini kita tidak perlu mengajukan NOO karena akan ada record di sistem. Kita hanya tinggal maintain aja, tinggal repeat order. Itu terkait satu, dia tidak pernah dikunjungi oleh toko ya, oleh sales. Yang kedua terkait dengan payment Pak, payment. Nah, pada saat ke toko lama ya bicara nggak masalah. Kemudian tolong nanti di data yang akan saya kasih itu akan ada keterangan. Ini kita ada istilahnya blacklist Pak. Oke. Ya terkait payment ya. Nanti di situ akan ada keterangan gitu ya. Jadi Bapak kalau misalnya sudah ada, oh ini toko blacklist ya. Cuman kalau misalnya penasaran ya pengen ngobrol-ngobrol lagi nggak masalah sih. Cuman itu sangat berisiko sekali. Masalahnya adalah terkait dengan payment. Nah kalau misalnya kita nggak tahu ya apakah ada perubahan manajemen atau tidak, ya silakan cari info ke sales yang ada di situ ya. Misalnya ada brand A, B, C ya teman-teman coba saling berkorelasi aja, berrelasi, kemudian bicara, ngobrol, ini toko paymentnya gimana gitu. Akhirnya kan misalnya ada 3 orang, 2 bilang nggak masalah, bagus ya. Ya coba kita akan apa namanya, adjust ulang terkait dengan kerjasama. Itu sih Pak Luki ya. Kalau terkait displaynya gimana Pak tadi Pak? Kalau seandainya memang kesalahannya tidak ada sales yang maintain, untuk peremajaan display, apakah ada syarat tertentu gimana? Gimana Pak? Kalau untuk peremajaan display tadi cuman untuk ukuran 120 cm lebar, dia buka PO di angka 35 juta, udah itu aja. Tetap harus buka PO ya Pak ya? Tetap harus buka PO ya. Tapi nanti itu negosiasi Pak, nanti tinggal kita diskusiin aja ya. Cuman awal kita buka di angka 35 untuk 120 dan nanti akan berlaku kelipatan gitu aja. Oke. Terus terkait toko yang blacklist tadi Pak, kalau seandainya tadi toko blacklist, itu kan payment biasa dikasih tempo ya Pak. Nah kalau seandainya cash crush bisa nggak Pak? Kalau untuk ketemu toko yang udah blacklist, tapi mau main lagi dengan cash crush saya ajukan, seperti itu bisa nggak Pak? Coba Pak Dasor yang jawab Pak. Silakan. Pak Dasor boleh bantu. Baik. Kalau untuk cash crush sih tidak jadi masalah. Jadi artinya cash crush begini Pak Luki. Jadi kita udah buat invoice, kita kirim invoice-nya atau lewat WA. Nah situ udah ada transaksi transfer, nah baru barang kita kirim